Minggu ini kita memasuki minggu ke-31 dalam Katekismus Reformasi. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya dan Anda ikut membaca di rumah untuk jawabannya. Apakah kita percaya dengan iman yang benar? Semuanya sudah diajarkan pada kita dalam Injil. Pengakuan iman rasuli mengungkapkan yang kita percayai melalui kalimat-kalimat berikut ini. Kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai pembacaan kita baca di dalam Yudas ayat yang ketiga. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara, pengakuan iman ini sudah sangat lama dan sudah digunakan secara luas di berbagai denominasi Kristen di seluruh dunia, yang isinya adalah ringkasan pokok-pokok penting ajaran kekristenan yang fundamental. Dan sebenarnya kalau diringkas lagi secara sederhana, maka semuanya itu mengarah pada Injil, yaitu Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kita semua menyetujui semua ajaran yang ada di dalam pengakuan iman itu, namun persetujuan saja belum dapat membuktikan bahwa kita memiliki iman yang benar yang dapat menyelamatkan kita. Karena iman yang benar bukanlah iman yang melompat di dalam gelap. Artinya kita percaya saja tanpa tahu apa dan siapa yang kita percayai. Atau iman yang berdasarkan akal saja, yaitu tahu dan setuju pada fakta sejarah tentang Yesus, tetapi secara pribadi tidak pernah mengandalkan Yesus. Atau iman yang sementara, yaitu mengandalkan Yesus hanya untuk hal-hal sementara, seperti keuangan, keluarga, kesehatan, atau kebutuhan jasmani. Semuanya itu memang baik dan kita harus percaya kepada Yesus untuk semua hal itu. Tetapi ironisnya, untuk memperoleh hidup kekal, kita justru tidak mengandalkan Dia, tetapi mengandalkan usaha, kekuatan, dan kebaikan kita sendiri. Semua iman yang demikian bukanlah iman yang benar. Lalu, iman yang benar itu seperti apa? Iman yang benar adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat kita mengakui sebagai kebenaran, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh yang dikerjakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus melalui Injil, yang isinya ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal itu telah dikaruniakan kepada kita bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Iman yang benar bukan hanya sekedar mempercayai Kristus di mulut atau menyetujuinya secara akal saja, tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya dan mempercayakan seluruh hidup kita hanya pada Kristus. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, saya memberikan kesempatan untuk kita semua merenungkan apakah kita benar-benar sudah memiliki iman yang benar, bukan hanya percaya di mulut kita saja, tetapi kita benar-benar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu kalau selama ini kami hanya percaya dan mengakui Engkau hanya di mulut kami saja, tetapi kami kurang mempercayakan hidup kami kepadamu. Tetapi saat ini biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh mau mengandalkan Engkau
dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau saja. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kami, dan Engkaulah Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.